Sahabat perspektif baru, penduduk Indonesia dikenal dengan keragamannya. Keragaman tersebut tidak hanya terbatas pada suku, agama, dan ras, tetapi juga pada kelompok-kelompok masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan secara fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Kelompok masyarakat inilah yang disebut sebagai penyandang disabilitas. Hari ini kita membahas mengenai penyandang disabilitas dengan narasumber spesial dan kompeten untuk menjelaskannya, yaitu Bapak Sunarman Sukamto yang menjadi tenaga ahli madya di Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden atau KSP. Halo Pak Sunarman. Halo Mas. Ya, terima kasih Pak Sunarman telah bersedia hadir di wawancara perspektif baru. Kami memberitahukan kepada para sahabat perspektif baru bahwa pandangan Pak Sunarman pasti objektif. Karena selain tugasnya tadi, Pak Sunarman juga termasuk penyandang disabilitas. Betul kan Pak Sunarman? Benar. Iya, saya membenarkan saya juga difabel, Mas. Saya dua kaki saya kena polio sejak usia 4,5 tahun dan sekarang saya bekerja di kantor staf presiden dengan istana juga sudah akses ke roda sekarang. Pak Sunarman, Indonesia telah meratifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak penyandang disabilitas pada 2011 dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, setelah adanya ratifikasi dan pengesahan undang-undang tersebut, bagaimana situasi pembangunan inklusif terhadap disabilitas di Indonesia? Ya, baik Mas. Ya, semenjak kita punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, memang mulai terlihat sekali pembangunan mulai melibatkan teman-teman penyandang disabilitas, baik di pusat maupun di daerah. Jadi intinya setelah adanya undang-undang itu beserta aturan turunannya itu ada di partisipasi, Mas. Teman-teman penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam proses pembangunan, perencanaan pembangunan, walaupun belum merata di seluruh negeri, tapi progres itu kelihatan. Nah, progres telah kelihatan. Nah, artinya ada pengakuan hak-hak terhadap penyandang disabilitas. Yang terpenting juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu ada perubahan paradigma, Pak Sunarman, yaitu paradigma terhadap pandangan terhadap penyandang disabilitas, yaitu bahwa selama ini penyandang disabilitas itu dianggap sebagai hanya berbasis sosial dan diubah menjadi berbasis HAM. Nah, ini merupakan hal mendasar. Apakah ini sudah banyak dipahami oleh penyelenggara pelayanan publik sehingga pelayanan publik itu menjadi ramah disabilitas? Bagaimana pandangan Pak Sunarman? Iya, hal yang paling mendasar memang perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 97 tentang penyandang cacat menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Memang pada paradigma yang dipakai oleh negara. Dari paradigma charity base atau bantuan-bantuan sosial menjadi human right base atau berbasis hak. Yang mana memang ini menjadi dasar, menjadi perspektif baru bagi seluruh penyelenggara negara di pusat maupun daerah dalam memposisikan penyandang disabilitas dari yang sebelumnya objek penerima manfaat sekarang menjadi subjek perencana pembangunan. Hampir semua daerah sudah ada progres itu, teman-teman dilibatkan dalam perencanaan musyawarah pembangunan di tingkat desa sampai provinsi. Kemudian di tingkat nasional kita juga mengawal tentang bagaimana kebijakan yang dibuat oleh kementerian lembaga di tingkat nasional itu sudah bukan lagi hanya fokus satu kementerian sosial, tetapi sudah melibatkan setidaknya 23 kementerian dan 19 lembaga. Ini artinya perspektif hak asasi itu betul-betul kita kawal di tingkat pemerintah pusat.
Jadi memang itu yang kita ingin tegakkan di negeri kita ini, bahwa penyandang disabilitas bukan lagi objek yang pasif, yang tidak produktif, tetapi adalah setara, sama seperti semua warga negara, punya hak yang sama untuk berproses dalam pembangunan, mulai dari perencanaan sampai evaluasi, sampai kepada menikmati hasil-hasilnya. Mas Sunarman, berapa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia saat ini? Berbagai studi memang menunjukkan hasil yang berbeda, karena mungkin tool atau indikator yang dipakai mungkin belum seragam ya, tetapi hasil yang hasil resmi yang dirilis, hasil SUPAS tahun 2015 itu 8,65%, atau kalau di total secara angka kira-kira 21 juta lebih dari masyarakat Indonesia adalah masyarakat penyandang disabilitas. Cukup besar. Nah, dengan jumlah tersebut sangat penting dan sangat untuk kita memperhatikan mengenai penyandang disabilitas ini. Nah, salah satu persoalan yang sering muncul adalah soal layanan bagi penyandang disabilitas ini, maksudnya layanan publik. Nah, bagaimana menurut Pak Sunarman, apakah layanan publik ini telah ramah disabilitas di Indonesia? Kalau melihat dari beberapa indikator ya, Mas, katakanlah yang terbaru saja, mungkin belum ada 2 minggu ya, ada Kementerian PUPR menyelenggarakan webinar nasional terkait kota untuk semua. Untuk kota untuk semua, katakanlah termasuk ramah untuk penyandang disabilitas, itu memang belum ada 30% dari seluruh jumlah kota. Kota dalam konteks ini juga kabupaten ya, Mas. Kota dan kabupaten belum ada 30% di jumlahnya, belum ada 30% dari seluruh total kabupaten kota di Indonesia yang katakanlah memenuhi indikator ramah kepada semua atau kota untuk semua. Kemudian kalau kita berbicara tentang layanan publik yang sektoral gitu, sebetulnya dari sisi kebijakan, kemudian dari sisi petunjuk teknis itu sudah lengkap, Mas. Mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020, sampai kepada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017, itu sudah mewajibkan seluruh layanan dan fasilitas publik itu harus inklusif atau harus aksesibel dan harus menyediakan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas. Tetapi karena negara kita memang negara yang besar dan juga masih ada berbagai tantangan, tadi kira-kira masih sekitar kurang dari 30% kabupaten kota di Indonesia yang memenuhi indikator kabupaten kota ramah untuk semua, termasuk untuk penyandang disabilitas. Tadi kan dikatakan bahwa masih banyak kota yang belum, dalam tanda kutip, ramah penyandang disabilitas. Lalu bagaimana upaya untuk mempercepat agar seluruh kota di Indonesia ini ramah disabilitas sehingga bermanfaat juga bagi penyandang disabilitas? Nah, upayanya ini tentu ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Tetapi disclaimer-nya adalah pemerintah pusat tentu tidak bisa bekerja sendiri. Dalam konteks pelindungan, penghormatan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, itu adalah sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai ke pemerintah desa. Nah, kembali ke pertanyaan apa upaya yang sudah dilakukan. Yang pertama, yang saya sampaikan di awal, Kementerian PUPR misalnya, itu mengundang seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota se-Indonesia
dalam sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang aksesibilitas permukiman, fasilitas publik, dan penanganan kebencanaan bagi penyandang disabilitas. Dan saya juga memonitor itu selain yang di Zoom ya, yang pesertanya itu 500 lebih, di YouTube juga 700 lebih, dan saya baca itu memang hampir semua itu ikut. Kemudian saya juga memonitor setelah acara webinar nasional itu, beberapa kabupaten kota sudah menerbitkan atau sudah merencanakan menerbitkan aturan bahwa semua rencana pembangunan fasilitas publik wajib mencantumkan aspek aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Tentu saya tidak mungkin ya mampu memonitor seluruh kabupaten kota, tetapi memang dari acara itu sudah terlihat bahwa ketika pemerintah pusat itu melakukan penetrasi yang tepat untuk memastikan bahwa peraturan nasional itu dipahami oleh pemerintah daerah, pasti pemerintah daerah juga tidak akan tinggal diam. Kemudian yang katakanlah yang selalu disampaikan Bapak Presiden, negara harus hadir untuk semua warga negara. Maka yang paling cepat, yang paling dekat adalah pemerintah desa sebetulnya hadir untuk penyandang disabilitas. Nah, sampai bulan ini itu desa yang sudah memenuhi kriteria atau indikator ramah atau peduli kepada penyandang disabilitas itu sekitar 117. Tahun depan Kementerian Desa menargetkan piloting 200 desa yang peduli atau yang desa inklusi di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, kementerian lain juga melakukan hal yang kurang lebih sama, Mas. Misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menyusun misalnya pedoman pelindungan khusus dan lebih untuk perempuan dan anak dengan disabilitas. Kemudian Kementerian Sosial juga mencoba memperluas cakupan programnya untuk melayani lebih banyak penyandang disabilitas. Bappenas misalnya sebagai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sudah menyusun rencana induk penyandang disabilitas dan sekarang sedang disusun rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah yang mana ini akan memberikan peta jalan bagaimana Indonesia ramah penyandang disabilitas atau Indonesia inklusi sampai 2030. Nah, kira-kira ini contoh-contoh apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah pusat untuk secara konsisten mempromosikan dan mengimplementasikan paradigma baru penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berbasis hak asasi manusia. Apakah sosialisasi tersebut hanya ditujukan kepada kementerian atau lembaga pemerintah? Karena menurut pandangan kami, sosialisasi ke masyarakat juga sangat penting karena saat ini masih ada stigma atau banyak stigma di masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Ya, pemerintah dalam konteks atau dalam perspektif hak asasi manusia karena itu menjadi duty bearer ya atau pemangku amanat. Jadi pemerintah memang menekankan pemerintah daerah yang pertama dan utama untuk menyadari tugas dan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara penyandang disabilitas. Pemerintah dan pemerintah daerah sampai pemerintah desa harus menjadi contoh, harus menjadi yang terdepan untuk memahami dan menyadari itu. Tentu dalam berbagai sosialisasi yang saya sebutkan tadi tidak hanya melibatkan
kementerian lembaga atau pemerintah daerah, juga melibatkan organisasi penyandang disabilitas, juga melibatkan civil society, Mas, karena itu sifatnya terbuka. Jadi semua program itu memang ada yang diundang secara khusus, ada undangan maksud saya, tetapi itu juga dipublikasikan secara umum. Jadi siapapun yang berminat bisa mendaftar dan ikut terlibat. Dan tadi saya sampaikan, saya memonitor itu yang di Zoom itu ada 500 lebih pesertanya, dan di YouTube ada 700 lebih pesertanya. Artinya memang secara partisipasi itu tidak hanya pemerintah dan pemerintah daerah, Mas, tetapi juga organisasi penyandang disabilitas dan civil society juga ikut, termasuk perguruan tinggi. Pembicaranya juga ada pembicara dan penanggap itu juga dari organisasi penyandang disabilitas dan juga dari civil society, Mas, termasuk dari akademisi juga. Jadi inklusif. Acara itu diselenggarakan secara inklusif, pesertanya, narasumbernya juga disediakan penerjemah isyarat untuk teman-teman penyandang disabilitas yang membutuhkan penerjemah isyarat. Oke, Pak Sunarman. Tadi dijelaskan mengenai upaya-upaya agar pihak luar mempunyai perspektif yang lebih baik terhadap penyandang disabilitas. Nah, lalu bagaimana upaya-upaya dari pemerintahan, terutama sekarang pemerintahan Presiden Jokowi terhadap upaya meningkatkan keterberdayaan penyandang disabilitas ini sendiri? Ya, kalau dari sisi kebijakan tadi sudah cukup komprehensif dan progresif sekali. Nah, untuk meningkatkan ketangguhan atau keberdayaan teman-teman penyandang disabilitas itu, misalnya saja dalam konteks pemberdayaan itu kan lebih kepada isu ekonomi dan ketenagakerjaan ya. Nah, dalam konteks ini memang tadi melalui dana desa, misalnya tadi tentang desa inklusi itu juga bagaimana memberdayakan teman-teman penyandang disabilitas di desa-desa, termasuk yang terdampak COVID-19 ini, agar tetap produktif. Misalnya saja ada beberapa teman yang bisa menjahit, itu membuat masker, membuat tas kain, tetapi produknya yang membeli pemerintah atau pemerintah daerah. Kemudian juga beberapa teman itu melaporkan mulai dimasukkan ke dalam pendataan atau DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, untuk memastikan mendapatkan pelindungan sosial, jaminan sosial, dan bantuan sosial. Ya, berbicara mengenai ekonomi dan ketenagakerjaan, sepengetahuan kami ada kebijakan pemerintah agar 2% dari jumlah aparatur sipil negara itu adalah khusus untuk penyandang disabilitas. Nah, apakah ini sudah bisa dipenuhi dan apa faktornya? Oh ya, kebijakan sistem kuota dalam konteks perkutan pegawai negeri misalnya, sudah 3 tahun pemerintah membuka alokasi khusus formasi untuk penyandang disabilitas, dan saat ini itu sudah ada 2.000 lebih penyandang disabilitas yang menjadi pegawai negeri, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dari 3 kali membuka formasi khusus atau formasi afirmasi untuk teman-teman penyandang disabilitas. Formasi yang diberikan itu ada lebih banyak, ada sekitar 3.000-an formasi, tetapi teman-teman yang mengisi itu sekitar 2.000-an tadi, Mas. Artinya pemerintah itu ketika mendorong ada peningkatan partisipasi pendidikan formal untuk teman-teman penyandang disabilitas, pemerintah juga memastikan bahwa penyerapan pegawai negeri sipil itu juga memberikan kuota yang tadi minimal 2%. Memang kalau dipresentasikan itu belum mencapai 2%, Mas.
masih 1, kalau dilihat dari seluruh jumlahnya. Nah, kalau perusahaan saat ini sudah ada 550 perusahaan, tetapi kalau dibandingkan jumlah perusahaan semuanya tentu masih kecil, dan dari 550 perusahaan itu juga belum memenuhi 2%, karena itu campuran ya antara BUMN dan swasta. Tetapi untuk BUMN itu memang baru sekitar 1%, Mas, belum 2%. Tetapi yang untuk swasta itu malah sudah 1% lebih untuk yang swasta dari 550 perusahaan itu, dan sudah ada sekitar 14.000 penyandang disabilitas yang diterima bekerja di BUMN maupun perusahaan swasta dari kira-kira 3 tahun terakhir ini untuk mengimplementasikan kuota itu. Nanti bisa kita kasih datanya. Ya, terima kasih Pak Sunarman dan juga pendengar Perspektif Baru, karena berbicara mengenai penyandang disabilitas ini tentu banyak isu dan banyak hal yang perlu kita bahas. Tapi karena waktu yang telah terbatas, maka saya akhiri wawancara Perspektif Baru. Nanti kita akan lanjutkan di wawancara Perspektif Baru berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.